Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Psikologi Sosial dan Kriminatologi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Cindy Fajari Asifa dengan NPM 2202060041 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Poppy Andela dengan NPM 2202060040. Perkenalkan, nama saya Paulina Vini Alvinita Kaka dengan NPM 2202060028. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kami akan menampilkan beberapa gambar deviasi sosial atau perilaku yang menyimpang. Baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day we will find a way. A. Deviasi sosial. 1. Pengertian deviasi sosial. Deviasi sosial atau perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dilakukan individu atau kelompok yang bertentangan dan menyimpang dari norma maupun nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Kelompok yang paling rentan dalam proses perilaku menyimpang yaitu para remaja. Ciri-ciri deviasi sosial. Yang pertama yaitu ciri-ciri perilaku yang menyimpang, yaitu melanggar hukum, bertentangan dengan norma sosial yang diterima, menyakiti orang lain secara fisik atau emosional, mengganggu lingkungan atau orang lain, ketergantungan terhadap obat-obatan, alkohol, atau aktivitas yang merugikan orang lain dan diri sendiri, tindakan yang tidak memperhitungkan orang lain atau lingkungan, merusak properti atau lingkungan. C. Bentuk-bentuk deviasi sosial. Bentuk deviasi sosial diantaranya pencurian, perjudian, minum-minuman keras, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Selain kemiskinan, ternyata terdapat lain seseorang melakukan tindakan deviasi sosial, yaitu faktor internal dan eksternal. Deviasi sosial terbagi jadi dua, yaitu deviasi internal dan deviasi eksternal. Deviasi internal adalah perilaku penyimpang yang berasal dari dalam individu, seringkali terkait dengan konflik batin atau ketidakpuasan pribadi. Contohnya seperti pertama, penyalahgunaan narkoba. Individu yang menggunakan narkoba mungkin melakukan untuk mengatasi masalah emosional atau psikologis. Yang kedua, gangguan mental. Perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh kondisi mental seperti depresi atau kecemasan. Yang ketiga, pelanggaran etika pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadi seseorang seperti korupsi meskipun sadar akan salahnya. Selanjutnya, deviasi eksternal. Deviasi eksternal adalah perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar individu, seperti lingkungan sosial atau tekanan kelompok. Contohnya seperti yang pertama, kriminalitas. Tindakan ilegal seperti pencurian atau penipuan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Yang kedua, perilaku menyimpang di kalangan remaja. Misalnya, pergaulan bebas atau vandalisme yang dipengaruhi oleh kelompok teman. Yang ketiga, prostitusi. Keterlibatan dalam prostitusi yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau tekanan sosial. D. Dampak deviasi sosial. Deviasi sosial atau perilaku menyimpang dapat menimbulkan dampak negatif pada individu dan masyarakat. Di antaranya yang pertama, mental terganggu. Perilaku deviasi sosial dapat mengalami gangguan mental seperti berbicara sendiri, linglung, tidak bisa berkomunikasi secara normal, fobia berlebihan, dan kehilangan rasa empati. Dan yang kedua yaitu hubungan keluarga tidak harmonis. Deviasi sosial dapat menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis. Dan yang ketiga yaitu proses sosialisasi tidak sempurna. Deviasi sosial dapat menyebabkan proses sosialisasi remaja tidak sempurna. Yang keempat yaitu perubahan di lingkungan sekitarnya.
Deviasi sosial dapat menyebabkan perubahan di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu terciptanya norma atau peraturan baru. Deviasi sosial dapat menyebabkan terciptanya norma atau peraturan baru untuk mencegah perilaku menyimpang terulang. Deviasi sosial adalah perilaku yang bertentangan dengan norma, nilai, aturan, atau harapan lingkungan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan deviasi sosial diantaranya krisis identitas, lingkungan, keluarga, lingkungan komunitas, atau pergaulan, pengendalian, dan kontrol diri yang lemah. Upaya pencegahan deviasi sosial. Upaya pencegahan deviasi sosial atau penyimpangan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, meningkatkan kerukunan antar warga, membiasakan perilaku disiplin, mengembangkan kegiatan positif, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan, menciptakan keluarga yang harmonis, mengembangkan remaja melalui pendidikan, mendorong remaja agar aktif organisasi, mengembangkan remaja melalui minat dan bakat. Hai, namaku Kalisa. Aku adalah salah satu murid tingkat awal di SMA terbaik Kota Cimahi. Aku menjalani hari-hariku seperti biasa, dan ini kisahku. Kalau yang ini kakak kelas julid yang terdiri dari Kak Dea, Kak Safa, Kak Risa, dan Kak Jihan. Pakai apa itu? Merah-merah gitu bibirnya pakai apa? Mau sejagoan kamu? Mau cantik biar terkenal. Pakai tim biar apa? Aduh, mau ngalahin cantiknya aku nih. Biar dideketin couple dong. Aduh, mau merebut pacar aku. Waduh, bahaya. Bahaya banget nih. Tapi kayaknya kalau kayak gini mending dilapor ke BK aja asik nih. Laporin jangan ya. Laporin aja. Jangan lupa. Sebagai gantinya dibuat kita enak nih. Iya tuh. Gratis. Deal ya. Ah udahlah, lama. Gratis aja sih. Yaudah Kak. Nah gitu dong, anak baik. Sama masalahnya ya. Sama. Hai. Kalau ini teman-teman seperjuanganku, kami udah kenal dari SMP dan masuk SMA yang sama. Emang sih orangnya bobot begini, tapi bersama mereka menyenangkan. Kenapa sih Kak? Biasa tuh kakak julid. Udah sih, yang kayak gitu mah biarin aja. Ya udah, sekarang mending kita nyanyi aja, Kal. Ngejek gue loh, Hah? Nyanyi itu nggak perlu bagus juga, Kal. Yang penting kita nyanyi. Oh iya Tal, by the way, Senja, Kevin, Edo pernah kemana sih? Kalau nggak salah, mereka tuh futsal. Anjir, besok Sandra balik woi. Ini nih, hal yang paling menyebalkan di dunia. Belajar.
Kalisa, kemari. Iya, Bu. Cuma kamu loh yang belum ngumpulin tugas akhir. Oh iya, Bu, lupa. Kalisa, kamu tuh perempuan. Masa perempuan males begini? Terakhir, lusa ya? Kalau tidak, kamu saya panggil orang tuanya dan kamu dapat surat peringatan. Tapi teman paling ampuh kan untuk menghilangkan rasa stres belajar itu. Dan setiap hari aku dan teman-teman kumpul di rumahku. Ninja, kemarin futsal gimana? Lumayan asik. Lumayan. Oh ya, by the way kemarin si Jandra mau balik ya ke sini? Iya, kemarin dia ngabarin aku, katanya besok mau pulang. Oh shit man. Ya udahlah, besok kita main aja lah. Tapi kan besok sekolah. Skip dong. Ah, gimana sih? Oh shit man. Boleh juga tuh. Jadi deal ya, besok kita skip. Tapi sorry aku gak bisa ikut. Lah kenapa Kal? Aku banyak tugas harus dikumpulin besok, gak mungkin kalau malam ini dikerjain. You can do both Kal, ya. Dengar ya Kal, kamu tuh jadi orang gak solid banget sih. Nih ya, besok teman kita mau pulang. Masa kamu gak ikut main sih sama kita? Oh shit, that all is not fun Kal, asli. Gak bisa. Bisa. Gak bisa. Bisa. Aku bilang gak bisa ya gak bisa. Bisa. Ih. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day keep. Mama didn't want me. Daddy didn't want me to. Daddy didn't want me. I'm screaming, someone please save me. Hingga akhirnya aku menyesal. Kalisa, ini surat panggilan untuk orang tua kamu. Kemarin aku dikasih surat SP. Kok bisa sih kau? Gara-gara gak ngerjain tugas akhir itu loh yang penting. Kesel banget tau gak sih? Kenapa nggak kamu kerjain dari kemarin aja? Kamu gak ingat kemarin kita party sama Zandra? Kok kamu jadi nyalahin kita sih? Kan kalian yang maksa, aku udah bilang gak bisa juga. Udah, kalau misalnya kayak gini, kita malah jadi berantem beneran. Kal, we are so sorry for being a bad friend for you ya. Maaf lah, ya. Please. Masalahnya orang tua aku udah tahu kalau kemarin aku party sama kalian. Dan kalian sekarang udah di label nakal sama mereka. Terus sekarang kita harus ngelakuin apa? Buktiin ke mereka kalau kalian itu gak senakal yang mereka pikirin.
Gak ada sebenarnya banget sih sama kakak kelas. Emang ya, adik kelas zaman sekarang gak ada siapa-siapa. Dan kalian sopan dong, Dek. Percuma ya, langsung aja zonasi. Gede banget gue sama mereka. Dengar ya kak, kakak tuh ngaca gak sih? Kakak yang suka pakai makeup ke sekolah, kakak yang gak sopan, kakak yang suka julid. Kakak tuh gak ada akhlaknya tahu. Bisanya cuma ngebully doang. Aku tuh bisa ngelaporin kalian ke BK. Kayak gini-gini nih, harus banget dilawan. Oh iya, turun untuk kamu saat di kelas zonasi. Bukan berarti bisa ditindak seperti ini kak. Kalian aja yang masuk gak pakai zonasi, gak ada akhlaknya kan? Masa SMA benar-benar masa yang paling menyenangkan kan? Kamu bisa memperbaikinya dari diri sendiri, berani dari diri sendiri, dan mau mulai dari sendiri. Kalisa, dan